perkuliahan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan ke-8. Hari ini akan presentasi tentang web development ya, dari kelompok Nurlita dan Hanani ya. Oke. Sebelumnya teman-teman udah ada absen dulu ya di my class. Silakan absen dulu, kalau sudah nanti saya akan cek di akhir pertemuan. Seperti biasa, hari ini kita akan presentasi dulu sekitar 30 menit. Boleh lebih juga tidak apa-apa ya untuk mahasiswa yang presentasi. Kemudian nanti tanya jawab dan nanti akan ada tambahan saya dari buku Ajar Johor Literasi. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi ini dengan silakan Nurlita Sang menampilkan PowerPoint ini. Sudah siap tuh? Bisa share ya? Oke, share. Oke. Saya tutup video dan saya mute ya. Silakan dilanjutkan oleh presenter ya. Hari ini presentasi Nurlita sama Hanani. Silakan. Di ini apa? Di slideshow ya. Oke. Oke, Sensei. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Web Development. Mata kuliah Johor Literasi dengan dosen pengampu yaitu Dedi Suryadi, SPD MID, PhD. Hai. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Nasisa. Untuk slide yang pertama ada definisi dari rangkaian web development. Pertama, website adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada server yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet ataupun jaringan wilayah lokal LAN melalui alamat internet yang dikenal sebagai URL. Lalu, web development adalah proses pengembangan website secara umum mulai dari perancangan, pengembangan, pengetesan, sampai dengan rilis. Web development dapat diartikan sebagai pengembangan sebuah situs web untuk World Wide Web atau WWW atau Internet. Web development hal ini dapat mencangkup desain web atau web design, pengembangan konten web, penghubung klien, sisi klien, server-side, scripting, web server, dan keamanan jaringan konfigurasi. Selanjutnya ada web developer. Web developer adalah seorang programmer yang mengembangkan, membangun, membuat, atau menciptakan berbagai aplikasi dan website dengan menggunakan bahasa pemrograman. Peran web developer adalah sebagai penghubung dari semua sumber daya yang akan digunakan pada sebuah website,
mulai dari pemanggilan database, membuat halaman website yang dinamis, hingga mengatur cara pengunjung untuk berinteraksi dengan elemen dari website tersebut. Seorang web developer yang handal akan terbiasa dengan bahasa pemrograman, baik itu di sisi server maupun di sisi client. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya ada fungsi web development. Terdapat beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, fungsi komunikasi. Situs web berfungsi sebagai komunikasi, pada umumnya adalah web dinamis. Karena dibuat menggunakan pemrograman web, maka dilengkapi dengan fasilitas yang memberikan fungsi-fungsi komunikasi seperti webmail, form tag, chatting, forum, dan lain-lain. Yang kedua ada fungsi informasi. Menekankan pada kualitas konten, karena tujuan situs ini menyampaikan isinya sebaik berisi teks dan grafik, fasilitas yang memberikan fungsi informasi, news, file, company, library, preference, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada fungsi entertainment. Fungsi entertainment. Fungsi entertainment sebagai sarana hiburan, penggunaan animasi gambar, dan elemen bergerak dapat meningkatkan mutu presentasi desain, meski tetap harus mempertimbangkan kecepatan downloadnya. Contoh fungsi entertainment ada game online, film online, musik online, dan lain-lain. Yang terakhir ada fungsi transaksi. Situs web dapat dijadikan sebagai transaksi bisnis, baik barang, jasa, dan lain-lain. Situs web menghubungkan perusahaan konsumen dan komunitas tertentu melalui sarana elektronik. Pembayaran pun bisa memudahkan kartu kredit, transfer, ataupun membayar langsung. Yang selanjutnya, jenis web development. Jenis web development diantaranya adalah yang pertama, perencanaan web. Perencanaan web ini berfungsi untuk perusahaan yang berkeinginan untuk membuka web agar dapat lebih dikenal di masyarakat dan di dunia maya. Setiap bentuk web plan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi. Web plan ini harus dapat mengakomodir setiap aspek perusahaan. Setiap web plan harus memiliki analisa pasar, website, strategi, perencanaan pengembangan yang spesifik. Lalu selanjutnya juga dengan ramalan penjualan dan rencana anggaran. Lalu yang kedua ada designing atau perancangan website. Adalah istilah umum yang digunakan untuk mencangkup bagaimana isi web konten itu ditampilkan, biasa berupa hypertext atau hypermedia yang dikirimkan ke pengguna akhir melalui World Wide Web dengan menggunakan sebuah browser web atau perangkat lunak berbasis web. Tujuan dari web design adalah untuk membuat website, sekumpulan konten online, termasuk dokumen dan aplikasi. Aplikasi yang berada pada server web atau server. Sebuah website dapat berupa sekumpulan teks, gambar, suara, dan konten lainnya, serta dapat bersifat interaktif ataupun statis. Lalu yang ketiga ada coding. Coding adalah istilah untuk computer programming atau sebuah kegiatan di mana kamu membuat rangkaian kode yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Sedangkan coder adalah seorang yang melakukan coding atau biasa disebut dengan programmer. Coding sendiri juga biasa dikatakan kegiatan menerjemahkan logika ke dalam bahasa pemrograman komputer. Jadi, seorang coder
atau programmer akan melakukan proses pengolahan kode dengan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan rangkaian kode yang berfungsi memberikan perintah kepada komputer. Bahasa pemrograman yang paling populer di Indonesia diantaranya adalah Java, PHP, lalu C, Visual Basic, Python, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada testing. Testing adalah instrumen penting dalam pengembang aplikasi web untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan seperti apa yang diharapkan oleh pengguna. Testing adalah sebuah aktivitas untuk mengevaluasi kualitas dari sebuah produk dan untuk memperbaiki produk dengan mengidentifikasi kerusakan dan masalahnya. Sasaran utama testing adalah menemukan error, tetapi testing tidak mengarah ke perbaikan kualitas. Walaupun error telah terdeteksi dan dihilangkan, testing dikatakan berhasil jika error terdeteksi, terutama jika berhasil mendapatkan tambahan informasi mengenai masalah dan aplikasi testing. Lalu yang kelima ada promosi website. Menggunakan sosial media. Kehadiran sosial media membuat pola interaksi manusia menjadi perubahan secara perlahan. Saat ini sosial media terutama Facebook, Twitter, dan Instagram adalah media yang menjadi tempat berkumpulnya banyak orang. Promosi website bisa menggunakan sosial media dengan membagikannya di timeline Anda atau mungkin juga bisa menggunakan fanspage yang sudah Anda buat sebelumnya. Jika konten yang Anda bagikan ini menarik, apalagi bermanfaat bagi mereka, tanpa diminta akan membagikan kepada teman-teman yang lainnya. Dan begitu seterusnya. Semakin sering dibagikan, semakin banyak orang melihatnya. Semakin terkenal pula website kita. Di antara cara promosi website, gratisan menggunakan Facebook. Jika menginginkan hasil yang lebih maksimal, bisa menggunakan fitur ads yang disediakan oleh Facebook. Lalu ada menggunakan mesin pencari. Cara promosi website berikutnya bisa Anda lakukan dengan menggunakan mesin pencari atau SEO seperti Google, Yahoo, Bing, dan lain sebagainya. Karena mesin pencari yang populer itu adalah Google, maka akan ambil sampelnya dari Google. Promosi website menggunakan mesin pencari termasuk cara yang paling klasik. Lalu selanjutnya, menggunakan marketplace lokal. Ada banyak sekali marketplace yang bisa Anda manfaatkan seperti OLX, Tokopedia, Bukalapak, Indotrading, dan marketplace yang lainnya. Ketika mempromosikan produk di sana, jangan lupa cantumkan juga alamat website yang dimiliki, sehingga pengunjung yang datang selain membeli produk Anda, juga mengunjungi website Anda. Lambat laun website Anda akan dikenal banyak orang. Lalu ada menggunakan artikel review. Cara ini sebenarnya mirip-mirip dengan content placement. Menggunakan artikel review ini, produk Anda akan direview secara lengkap oleh pemilik blog. Selain cara yang bagus untuk mengedukasi market, cara ini juga sangat bagus untuk mempromosikan website. Ada 3 keuntungan yang Anda dapatkan saat menggunakan trik ini dalam mempromosikan website. Di antaranya ada market Anda akan teredukasi dengan baik.
Yang kedua ada otoritas website Anda akan naik karena mendapatkan backlink kontekstual. Yang ketiga ada pengunjung website Anda akan terus naik dari waktu ke waktu. Hanya saja, promosi website menggunakan artikel review ini termasuk cara berbayar. Untuk biayanya sangat tergantung pada blog yang akan memberikan review terhadap website yang dimiliki. Untuk budget, artikel review ini relatif murah. Biasanya berkisar antara 50.000 hingga 500 ribuan sekali review. Lalu ada selanjutnya menggunakan iklan banner. Berikut Anda bisa mengiklankan website Anda menggunakan banner, baik dipasang di website Anda sendiri maupun di website teman-teman blogger yang lain. Sama halnya dengan artikel review, cara ini juga termasuk cara iklan website berbayar. Lalu yang selanjutnya yang terakhir ada maintenance. Website yang sudah dipublikasi akan bekerja dalam waktu 24 jam sehari dan terus-menerus diakses oleh pengunjung dari seluruh dunia, mulai dari belasan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan pengunjung tiap harinya. Website juga terdiri atas file-file dan database yang besar. File-file website yang diletakkan di server membutuhkan banyak hak akses sehingga banyak memakan waktu. Jangan heran jika suatu waktu website sulit diakses, loading yang lama, file not found, dihack orang, tak bertanggung jawab. Untuk inilah maintenance website diperlukan guna melakukan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan untuk memastikan seluruh file-file website berfungsi dengan normal. Yang berikut ada alasan kenapa melakukan website maintenance. Yang pertama, search engine menjadi selektif dalam menampilkan setiap hasil pencarian. Hanya website yang sangat berkualitaslah yang mampu muncul pada halaman awal pada mesin pencarian. Semakin berkualitas dan SEO websitenya, maka akan semakin menduduki halaman awal dan bahkan urutan awal pada hasil pencarian. Website yang memiliki kualitas, baik itu secara konten dan juga secara teknik tampilannya, disebut juga Google Friendly atau SEO Friendly. Lalu yang kedua ada optimasi sosial media. Optimasi sosial media untuk mendapatkan sebagian besar pengguna internet. Menurut data yang terbaru, Facebook merupakan sosial media yang jumlah penggunanya paling banyak di dunia. Kemudian, di bawahnya disusul oleh Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada yang berikutnya ada untuk kebutuhan industri. Yaitu untuk merubah tampilan fungsi website dengan cepat. Di sini, website dapat diibaratkan seperti front office, perusahaan atau toko offline yang berfungsi untuk menyampaikan apabila terdapat perubahan layanan atau untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru yang berkaitan dengan produk dan jasa perusahaan kepada pelanggan. Dan hal ini dapat dilakukan secara cepat mengingat kemampuan dari website yang dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu. Yang kedua, yang berikutnya ada serangan virus dari hacker dan hacker. Sebuah data menunjukkan bahwa serangan virus dan hacker terhadap website mengalami peningkatan per tahunnya. Dengan memiliki berbagai modus, dimulai dari keisengan hingga dapat membuat sistem dalam website menjadi lumpuh. Di tahun 2013 saja telah teridentifikasikan sekitar 40 juta serangan dari hacker yang ada di dunia. Dengan adanya hal ini, pemilik website sangat perlu untuk melakukan perawatan, agar ketika terdeteksi adanya virus atau hacker,
dalam sistem websitenya dapat segera mungkin ditangani. Jangan sampai keberadaan virus dan hacker tidak diketahui sehingga lama-kelamaan akan membuat sistem dalam website menjadi lumpuh. Bahkan tanpa Anda sadari, hacker tersebut telah mencuri data perusahaan Anda untuk keperluan yang negatif. Lalu hosting. Hosting yang juga membutuhkan perawatan. Seperti halnya alat elektronik yang Anda miliki, hosting juga membutuhkan pengawasan dan juga perawatan. Karena setiap aktivitas pengunjung pada website dapat menyebabkan hosting membutuhkan CPU usage yang sangat besar. Sehingga hal tersebut dapat membuat halaman website Anda menjadi lambat, atau istilah gaulnya, lemot saat sedang dibuka. Atau yang lebih berbahaya, hosting Anda dapat terkena suspend sepihak dari penyedia layanan hosting karena dianggap telah melanggar peraturan TOS atau Term of Service. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya ada manfaat web development. Adapun manfaat web development yaitu bermanfaat terhadap bisnis, menghemat pengeluaran bisnis, mengalahkan kompetitor, meningkatkan jumlah customer, memperoleh feedback, mencapai target bisnis. Lalu membangun brand bisnis, menunjukkan kredibilitas bisnis, manfaat untuk masyarakat, menggalang aksi sosial. Lalu selanjutnya ada prinsip dan etika web development. Prinsip dan etika web development. Yang pertama ada aplikasi web harus bekerja untuk semua orang. Yang pertama adalah dibuat dengan peningkatan yang progresif, prioritaskan aksesibilitas, buat bentuk yang eksklusif, uji dan pengguna yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada bekerja dimanapun. Aplikasi web harus bekerja dimanapun. Buat web yang responsif, nilai kinerja, memaksimalkan kemampuan offline terlebih dahulu, paparan permanen, dapat dibaca oleh manusia dan tautan yang dalam. Lalu ada prinsip hormati privasi dan keamanan. Yang pertama ada gunakan HTTPS. Yang pertama, dimanapun, hormati preferensi pelacakan pengguna, jelaskan pada pengguna bagaimana informasi data mereka digunakan, mungkinkan pengguna untuk mengekspor data mereka, dan amankan data pengguna. Lalu yang keempat ada perhatian dalam tim. Pengembang website harus perhatian pada teman-teman mereka. Pertama, contohnya seperti beri komentar yang jelas pada kode dan dokumentasikan kode yang dibuat, lalu menganalisa dan mengetes kode, manfaatkan kontrol sumber daya dan integrasi yang berkesinambungan, lalu menggunakan dan berkontribusi untuk open source jika memungkinkan. Lalu ada perlakuan pengembang lain dengan hormat, tawarkan dan ikuti kode etik untuk proyek-proyek open source. Lalu yang selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan. Sebagai mana pada web development juga memiliki kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Di antaranya di antara kelebihannya ada easy atau mudah, bahasa pemrograman untuk mendevelop website terkenal dengan kemudahannya, terlebih lagi dengan
PHP. Secara aturan, PHP tidak terlalu ketat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Dokumentasi untuk menggunakan pun luas beredar di internet sehingga akan cepat ketemu solusinya. Lalu, good looking UI. Mendevelop aplikasi menggunakan basis website akan membantu aplikasi memiliki tampilan dan pengalaman penggunaan yang lebih menarik daripada aplikasi desktop lainnya. Dan yang ketiga ada aplikasi dapat digunakan di platform apa saja. Ini adalah salah satu kelebihan yang menjadi poin utama. Aplikasi berbasis website dapat digunakan di platform ada apapun. Contohnya seperti Windows, Linux, Apple, Android, dan lain-lain. Selama terhubung dengan jaringan di mana aplikasi website tersebut dipasang, dengan begitu tidak masalah kita mengakses aplikasi tersebut dari platform apapun, karena semuanya memungkinkan. Lalu selanjutnya ada kelemahan. Untuk kelemahan di sini mungkin cenderung lebih lambat dibalik semua kelebihan di atas. Aplikasi berbasis website ini memerlukan sebuah koneksi ke server secara berkala, sehingga butuh waktu untuk loading dari suatu halaman ke halaman lainnya. Karena itu, aplikasi berbasis website kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan di atas segala-galanya atau untuk mengakses data dalam jumlah yang sangat besar. Lalu selanjutnya, membutuhkan pengetahuan bahasa pemrograman cukup banyak. Ada beberapa bahasa yang harus dikuasai untuk membuat aplikasi berbasis website. Tidak perlu banyak, minimal ada 3 bahasa pemrograman yang bisa diketahui. Lalu yang terakhir ada kekurangan sangat bergantung kepada jaringan. Aplikasi berbasis website umumnya meletakkan aplikasi di sebuah server yang dapat diakses melalui jaringan tertentu. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurlita Gustiani. Hai, arigatou. Selanjutnya saya akan menjelaskan inti dari materi ini, yaitu web development. Web development yang dikhususkan pada web developer. Nah, jadi untuk mempelajari web developer ini, isi web development sebenarnya banyak, sangat banyak dan sangat luas. 1 semester juga sebenarnya itu belum cukup. Nah, maka dari itu, kita hanya akan membahas kulit luar dari web development ini sendiri. Nah, jadi ini adalah rangkaian dari web developer. Peran web developer adalah sebagai penghubung dari semua sumber daya yang akan digunakan pada sebuah website. Mulai dari pemanggilan database, membuat halaman website yang dinamis, hingga mengatur cara pengunjung untuk berinteraksi dengan elemen-elemen dari website tersebut. Nah, ini ada selanjutnya. Nah, ini ada roadmap dari web developer. Roadmap ini adalah rangkaian yang diberikan oleh seorang webmaster yang pernah saya buka. Pokoknya yang pernah dibuka itu dari Mr. Kamaran Ahmed. Nah, dari beliau itu selalu mengupgrade roadmap sebagai seorang web developer. Upgrade-annya dia ini juga
banyak dicontoh oleh web developer atau programmer yang mau meniti karir di dunia website. Terus jadi di sini Mr. Cameron itu memberikan dua warna, di mana warna yang orange ini merupakan pilihan untuk Minasang jika ingin menjadi seorang web developer. Pilihannya itu ada apa saja sih? Ada front end, ada back end. Nah, kalau DevOps ini tidak terlalu banyak, apalagi khususnya di Indonesia ya. Nah, selanjutnya, ini yang kuning seperti Git version control, basic terminal usage, data structures, algoritma. Pokoknya yang ada di sini yang berwarna kuning itu merupakan bukan rekomendasi sih, tapi hal yang wajib dipelajari jika ingin menjadi si web developer ini. Terus, jika Minasang ingin menjadi seorang web developer, bahasa Inggris adalah hal pertama yang kalian pelajari. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus mempelajari web yang berbasis rata-rata bahasa Inggris ini. Hal yang disarankan itu kalau mau belajar bahasa Inggris, tidak apa yang masih dasar. Tidak apa-apa jika hanya mempelajari bahasa Inggris yang sedikit minus. Gunanya si bahasa Inggris ini tadi sebenarnya untuk membaca dokumentasi resmi, terus bisa membaca atau juga mencari error sekalipun yang nantinya akan Minasang hadapi. Contohnya itu ya kayak forum-forum pemrograman kayak apa ya itu Stage Overflow, itu juga untuk mendengarkan keynote untuk mempelajari si web developer ini membutuhkan bahasa Inggris. Nah, yang harus kita pelajari pertama itu apa sih? Git. Itu important. Kenapa? Karena Git ini merupakan dasar. Sama seperti halnya seperti algoritma. Jadi ini yang kuning wajib Minasang pelajari. Ini roadmap untuk menjadi web developer ya. Masih di dasar atau di atasnya. Selanjutnya itu ada etika profesi web developer. Yang pertama itu ada larangan bersifat umum. Larangan bersifat umum ini yang pertama, tidak boleh mencuri software khususnya development tools, tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin atau dengan ketentuan yang berlaku, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin, tidak boleh meminta dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin, tidak boleh menyisipkan suatu file kode dalam source code yang situs yang dikembangkan. Terus yang keenam ada tidak boleh mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Tidak boleh mempermalukan profesinya, tidak boleh mengenal bug yang ada di dalam situs yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug. Nah, selanjutnya ini ada larangan bersifat khusus. Apa saja sih? Nah, larangan bersifat khusus ini adalah etika yang bersifat larangan bagi web developer yang sudah dilarang keras untuk mempublikasikan source code yang telah dibuat ataupun yang sudah di-hosting atas nama sebuah perusahaan. Terus ada etika selanjutnya ada anjuran bersifat umum. Nah, ini yang anjuran. Anjurannya itu apa aja sih? Harus harus memastikan aplikasi web yang mudah digunakan untuk semua orang. Harus memastikan aplikasi web kompatibel dengan perangkat apa saja. Harus memastikan pula aplikasi web
aplikasi ini, webnya menghormati privasi atau keamanan seorang pengguna atau si user tadi. Terus memastikan desain visual situs web menarik, relevan, dan baik untuk si user tersebut. Nah, selanjutnya ada memastikan loading time situs web tidak lebih dari 7 sampai 8 detik. Itu harus ya. Terus ada diharuskan mengikuti perkembangan bahasa program web dan framework, di mana bahasa pemrograman ini setiap tahunnya itu akan berkembang seiring berkembangnya sebuah teknologi. Selanjutnya ada anjuran bersifat khusus. Nah, anjuran yang bersifat khusus itu diantaranya menjaga keamanan informasi dalam hal-hal lainnya yang terintegritas terkait dengan praktik tata kelola perusahaan. Lalu ada selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan. Selalu memberikan yang terbaik dalam pekerjaan ini sudah menjadi kewajiban untuk semua profesi. Memiliki integritas, antusiasme, dan totalitas. Memberikan yang terbaik dan meningkatkan solidaritas di antara seluruh karyawan utamanya yang bekerja secara tim. Bekerja cepat dalam setiap kesempatan untuk memenangkan persaingan karena cepat akan mengalahkan yang lambat. Itu sudah pasti di dunia per web development-nya. Nah, selanjutnya itu ada dituntut bekerja smart atau yang dituntut bekerja pintar gitu, cerdas, memahami tujuan yang ingin dicapai, menentukan prioritas, dan selalu mencari cara baru yang lebih baik untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada mematuhi golden rule, di mana golden rule itu adalah memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jika semua karyawan mematuhi peraturan ini, maka tidak akan ada masalah dalam komunitas web developer ini. Selanjutnya ada jenis-jenis web developer. Oke, untuk jenis-jenis web developer ini ada webnya itu ada 3 sebenarnya. Profesinya itu ada 3. Profesi yang pertama itu adalah front end developer. Orang yang mengurusi tampilan dari website, jadi front end membuat apapun yang dilihat oleh user atau pengguna website. Nanti saya akan memperlihatkan contohnya ya. Terus ada back end developer. Apa sih back end developer itu? Back end developer ini adalah orang yang menghubungkan antara bagian depan dengan server atau fungsi-fungsi yang tidak dapat dilihat sama si pengunjung tadi. Nah, selanjutnya ini yang paling menurut saya ini juga termasuk master ya, soalnya dia masuk di full stack developer, di mana full stack developer ini bekerja dari menggabungkan antara tugasnya si front end developer dengan si back end developer. Nah, kita masuk pada front end developer dari web developer. Nah, ini ya. Front-end developer itu memiliki definisi pengembang website yang menggunakan baris kode HTML, CSS, dan JavaScript untuk menghasilkan website dengan tampilan yang menarik. Pengembangan website biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu UI dan UX designer, front developer, dan back-end developer. Front-end developer itu bertanggung jawab untuk memproses seluruh kode yang berasal dari server ke server. Selanjutnya ada skill-nya. Skill-nya apa aja sih? Sudah disebutkan ya sebenarnya skill-skill dari front-end ini menyambung ke kelompok 3 sebelumnya, di mana pembahasannya mengenai pengkodingan. Nah, di sini ada HTML, CSS, JavaScript, framework CSS, dan JavaScript, prosesor CSS, version control system, atau Git yang tadi saya sudah sampaikan pada awal. Terus ada responsive dan mobile design, terus ada testing, debugging, terus ada website developer tools. Selanjutnya membangun dan mengoptimalisasi sebuah tools atau website. Terus ada command line. Selanjutnya tugas-tugasnya. Apa sih tugas-tugas dari si front-end developer ini? Nah, tugasnya itu menentukan struktur dan desain halaman website, memastikan desain web mampu memaksimalkan user experience, terus membuat fitur tampak muka yang
meningkatkan user experience. Nah, tentu saja feature tampak muka ini berhubungan dengan web design ya. Lalu ada memastikan keseimbangan antara feature fungsional dengan estetis di website. Selanjutnya ada memastikan desain web yang kompatibel dan dilihat dari yang kompatibel untuk kita lihat dari sebuah smartphone. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Selanjutnya ini ada contoh front-end developer. Nah, front-end developer ini dianggap sama dengan halaman muka sebuah toko atau perusahaan yang menampilkan gambaran umum atau informasi sebelum orang-orang mau masuk ke dalamnya. Nah, ini ada contohnya. Ini contoh dari acara yang dilakukan oleh Sensegata kemarin, yaitu ILEC atau International Language and Education Conference. Nah, di sini itu ada header-nya. Header-nya itu apa aja sih? Nah, ini yang namanya header itu ini. UMY ILEC dan web UMY, web email, campus map, news, event kontak. Ini adalah header. Namanya ini adalah header. Selanjutnya ada navbar. Apa sih navbar itu? Nah, ini navbar ini namanya. Menu-menu yang dapat diklik juga dan berhubungan dengan apa yang mereka cari di website tersebut. Nah, ada home, about. Nah, about ini nanti akan ada anak-anaknya lagi, program. Setiap ada tanda panah seperti ini akan ada anaknya di bawahnya. Nah, terus ada menu. Menunya ini, navbar ini yang ini ya. Oh, ini tadi navbar, mohon maaf. Kurang memperhatikan. Ini adalah navbar, sebenarnya ini yang navbar. Ini yang namanya header ini. Nah, terus ini yang namanya menu. Ini yang namanya menu, ada home, about yang tadi saya katakan. Selanjutnya ada tampilan slide. Nah, ini tidak hanya tampilan slide, sebenarnya banyak dari website itu yang di sini itu bukan tampilan slide, malah menampilkan kayak banner atau sesuatu. Biasa ditaruh iklan juga di atas. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini ada roadmap dari front-end developer. Jadi ketika kami Nasang ingin menjadi seorang front-end developer, ini ikuti saja. Dan bisa kalian lihat di web GitHub-nya Mas Mr. Kamran Admes tadi. Kalian bisa buka Twitter-nya juga. Nah, di sini ada penjelasan mulai dari mana sih front-end developer ini. Misalnya kayak gini, dari front-end developer ini itu membutuhkan internet. Bagaimana internet itu bekerja, apa sih itu HTTP, browser, dan cara mereka bekerja itu bagaimana DNS itu bekerja, domain name itu bagaimana hosting, itu sudah ada di sini. Nah, terus akan berjalan mengikuti perkembangan teknologi sampai di mana mempelajari hal-hal ini seperti CSS arsitektur, CSS processor, task runners, build tools, cleaner, and formatters, sampai kepada di mana dia mempelajari mengenai bagaimana bekerjanya si front end developer itu, dan masih terus belajar ya, karena di mana ini perkembangan teknologi itu selalu semakin maju, semakin cepat maju begitu. Selanjutnya ini adalah back-end developer. Nah, apa sih back-end developer tuh? Nah, si back-end developer ini yang berurusan dengan penulisan kode yang tidak terlihat oleh si pengunjung. Nah, seperti pengkodingan itu. Jadi, umumnya back-end developer ini berurusan dengan berbagai peningkatan dan perbaikan fungsi sistem, API, library, dan lain sebagainya. Tugasnya apa sih? Merancang database, merancang alur website, mengatur keamanan website. Terus dia punya skill. Skillnya harus apa? Sebenarnya skillnya itu harus bisa bahasa pemrograman terkait server.
ya coding tersebut, coding tadi. Nah, selanjutnya ada framework back-end. Lalu ada pengelolaan server, pengelolaan data, manajemen API, lalu ada version control system. Selanjutnya itu ada contoh back-end developer. Nah, ini contohnya. Tapi ini lebih ke ini ya, ke front-end sebenarnya. Kalau mau contoh nyata dari seorang back-end developer itu bisa bisa mengarah ke BSI yang ada di kampus kita. Jadi back-end developer ini juga menangani database, sebenarnya juga menangani database dan membuat alur website yang terstruktur. Jadi hal ini tuh bisa dilakukan berkat skill coding yang mumpuni, yang cukup baik. Untuk itulah seorang back-end developer ini perlu menguasai bahasa pemrograman yang tepat. Nah, back-end developer ini sering dikenal sebagai penyedia service dari front-end developer. Jadi mengerjakan banyak service dan nantinya yang akan dikonsumsi oleh siapa? Oleh si front-end developer tersebut. Lalu datanya nanti akan dipakai si front-end tersebut untuk diteruskan kepada user. Nah, ini ada roadmap dari back-end ya. Nah, hampir sama, tapi lebih ke penyambung, di mana jika di tengah-tengah ini adalah back-end, di sebelah kanan adalah front-end. Dan front-end akan berhubungan dulu dengan back-end ini, dan si back-end ini akan menyambungkan kepada database. Sangat jarang sekali front-end yang bisa langsung menyambungkan dengan database. Biasanya itu cukup berbahaya. Nah, ini ada roadmap-nya, bisa dipelajari. Nah, selanjutnya itu ada full stack development. Apa sih full stack development itu? Jadi full stack development itu adalah sebutan untuk developer yang berurusan dengan segala sisi pembuatan website, baik front-end hingga si back-end. Full stack developer singkatnya mengerjakan tugasnya sebagai seorang front-end dan sebagai seorang back-end. Namun selain itu bisa juga si full stack ini diminta untuk mengembangkan aplikasi, debugging, troubleshooting, terus bahkan membuat fitur-fitur baru. Jadi dia skillnya hampir keseluruhan dari dua profesi. Terus apa sih poin plus dari seorang full stack developer? Nah, poin plusnya itu menyandang gelar sebagai top profesional di bidang IT. Selanjutnya, peluang bekerjanya itu lebih luas. Apalagi mereka itu bisa beradaptasi di berbagai proyek. Jadi itu sangat memudahkan untuk seorang full stack. Di mana juga incaran sebagai seorang full stack ini ada pada bayarannya. Di mana bayarannya itu lebih tinggi. Terakhir dicek itu di Indonesia bayaran sebagai seorang full stack ini per bulannya itu sekitar 10 sampai 12 ke atas lah. Terus selanjutnya ada tools wajib dari web developer. Nah, ini tools wajibnya yang akan disampaikan oleh Nasisang. Oke. Yang selanjutnya ada tools wajib web developer. Yang pertama ada revision control membantu untuk mencatat perubahan yang terjadi selama proses pengembangan aplikasi web. Aplikasi ini akan mencatat segala perubahan pada source code. Jika ada anggota yang melakukan perubahan pengguna dalam satu tim, akan menerima notifikasi. Ini akan sangat membantu apalagi jika proses pengembangan melibatkan sebuah tim. Lalu yang kedua ada Linux. Sistem operasi Linux sebagai alat untuk belajar menjadi web
developer merupakan jalan keluar yang cukup baik. Linux membuat pengguna lebih peduli dengan penulisan dan terbiasa dengan skrip pemrograman. Selain itu, proses instalasi aplikasi yang dilakukan menggunakan terminal akan membuat lebih perhatian dengan huruf besar dan kecil atau case sensitive. Tidak hanya itu, Linux juga dapat menjadi media pembelajaran permission pada folder maupun file. Permission akan sangat berguna apalagi jika berhubungan dengan folder yang ada di web server. Kesalahan mengatur permission dapat menyebabkan seluruh folder website bisa diakses melalui internet. Yang ketiga, framework. Framework dengan bantuan framework tidak perlu membuat aplikasi web dari awal scratch dengan menulis satu persatu baris kodenya. Framework memiliki kemampuan library file yang mengandung beberapa fungsi dasar. Fungsi-fungsi ini dapat dimanfaatkan untuk membuat fondasi website dengan mudah. Contoh saja, ketika ingin membuat sebuah halaman web atau page, tidak perlu menuliskan ribuan baris kode untuk membuat halaman web. Cukup memanggil beberapa fungsi yang ada di framework. Hanya dengan beberapa baris saja sudah bisa menjadi halaman web. Yang keempat ada CSS framework. Tidak semua pengunjung menggunakan perangkat desktop untuk mengakses website. Ada juga pengunjung yang menggunakan perangkat mobile. Responsive layout merupakan teknologi yang bisa membuat tampilan di perangkat mobile tetap nyaman. Responsive layout memungkinkan aplikasi web dapat menyesuaikan ukuran layar. Tampilan website pun bisa lebih maksimal. Sebelum munculnya responsive layout, mungkin diantaranya sudah pernah melihat website yang jika ingin melihat teksnya harus di zoom atau di zoom out atau drag gitu dulu mungkin. Jadi responsive layout hadir untuk menyelesaikan masalah itu dan membuat pengunjung lebih mudah dan nyaman menjelajah website. Maka dari itu, saat ini sangat penting untuk bisa membuat halaman web yang responsif. Salah satu tools yang dapat dipelajari untuk membuat responsive web adalah Bootstrap. Bootstrap ini merupakan versi advance dari CSS. Dalam Bootstrap sudah terdapat berbagai macam fungsi yang berisi kumpulan berbagai macam menu, tombol, icon, dan widget untuk website modern. Anda bisa melihat artikel cara menggunakan Bootstrap untuk mempelajarinya. Yang kelima ada Adobe Color dan aplikasi sejenisnya. Adobe Color ini untuk membantu menentukan kode warna yang dicari. Melalui aplikasi ini bisa membuat pengelolaan proses desain yang lebih baik. Ini tentu perlu diperhatikan juga saat belajar menjadi web developer. Karena di dalam aplikasi ini terdapat fitur tool color wheel yang langsung memberikan hex kode pada warna tertentu. Nah, kode-kode inilah yang dibutuhkan dalam proses mendesain website. Apalagi jika ingin fokus ke bagian front end, inilah tools yang cukup membantu dan lengkap untuk membuat website yang menarik dan enak dilihat. Lalu yang selanjutnya, penunjang web akan dilanjutkan oleh
Nurlita Sang. Baik. Untuk unsur penunjang web pada web development itu ada yang pertama namanya nama domain. Nama domain itu biasa dikenal dengan domain name atau URL Uniform Resource Locator. Itu adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website. Nama domain ini itu punya identifikasi eksistensi. Biasanya berekstensi internasional itu seperti Comnet, ORG, Infobis, Name, WS. Nah, contoh domain-domain yang ada di Indonesia sendiri itu bisa kita ingat-ingat, kita lihat itu ada .id. Nah, .co.id itu adalah untuk badan usaha yang mempunyai badan hukum sah. Jadi perusahaan atau biasanya sih untuk sesuatu kepentingan yang memiliki badan hukum yang sudah sah. Terus ada .ac.id. Itu apa sih? Itu untuk lembaga pendidikan akademik ya tentunya .ac. Terus ada .go.id. Nah, itu khusus untuk lembaga pemerintahan Republik Indonesia. Terus ada .mil.id. Itu khusus untuk lembaga militer Republik Indonesia. .or.id itu untuk segala macam yang kayak organisasi. Ini tuh tidak termasuk dalam kategori ac.id, .co.id, .go.id, .mil.id, dan masih lain-lainnya. Terus ada war.net.id, itu adalah untuk industri warung internet Indonesia. Terus ada .sch.id, itu untuk SD, SMP, SMA, atau SMU, atau madrasah. Selanjutnya yang terakhir itu ada .web.id, itu ditunjukkan untuk badan usaha, organisasi, ataupun perseorangan yang melakukan kegiatannya di www atau World Wide Web. Selanjutnya ada web hosting, yang diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam hard disk tempat menyimpan berbagai data file-file, gambar, video, data email, statistik, database, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website. Selanjutnya ketiga ada desain web. Menentukan kualitas dan keindahan dari sebuah website. Selanjutnya ada program transfer data ke pusat data. Pengguna akan diberikan akses FTP atau file transfer protokol setelah memesan sebuah web hosting untuk memindahkan file-file website ke pusat data web hosting. Selanjutnya ada bahasa pemrograman atau script program, yaitu kumpulan sintaks yang berfungsi untuk memerintahkan perangkat lunak pada komputer. Secara singkat, bahasa ini dipakai untuk membuat program komputer menggunakan aturan logika komputer. Terus ada publikasi website. Efektif tidaknya situs yang sangat tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk mengenalkan situs kepada masyarakat yang memerlukan publikasi atau promosi. Nah, ini nama domain tadi. Lupa ada ini. Terus ada rumah tempat website atau web hosting, desain web. Ini ada bahasa pemrograman ya. Di mana bahasa pemrograman ini juga
secara umum punya fungsi. Fungsinya mungkin bisa dibaca langsung oleh minasang untuk mempersingkat waktu. Lalu ada macam-macam bahasa pemrograman. Yang pertama itu ada Python, bahasa pemrograman yang paling populer. Nah, ini itu akan lebih baik jika kita itu mempelajari Python dasar dulu dan bagaimana kerjanya, begitu. Lalu ada Java, lalu ada JavaScript, dan masih banyak lagi. Terus program transfer data ke pusat data, publikasi website. Nah, ini ada levelisasi. Levelisasinya ini ada web programmer, ada web design, web administrator, lalu ada webmaster, dan web developer. Yang mana web developer ini mencakup keempat yang ada di sampingnya. Selanjutnya, itu ada perbedaan dari web development. Perbedaan apa sih? Perbedaan apa saja sih? Nah, ini ada perbedaan antara front-end developer dan web designer. Ini bisa dibaca oleh minasang di PPT yang sudah kelompok kami bagikan dan juga bisa dibaca langsung di sini. Terus ada perbedaan antara web developer dan web design. Nah, ini perbedaannya. Jadi bisa dapat gambarannya ya, di mana web developer ini bekerja dengan pengkodingan dan di mana ada web design yang bekerja untuk mendesain. Selanjutnya ada perbedaan web developer versus web programmer. Nah, ini ada video. Aduh, videonya kelamaan gimana? Mungkin kita coba persingkat. Apa kedengaran? Kedengaran nggak ya? Tuh. Enggak kayaknya. Oh. Enggak, itu mungkin tidak soundnya belum di share langsung ya pada saat itu. Ya kedengaran. Karena ini hampir terakhir, kalau saya putar. Nggak apa-apa. Nanti kita ini pertunjukan. Nah, kedengaran suaranya ya? Kedengaran saja? Enggak. Tidak ya? Karena pada saat share-nya itu tidak diituin apa? Sound-nya itu loh. Ini YouTube ya? Oh, enggak, Sensei. Video. Dari YouTube bukan? Dari website ambilnya. Website apa? Mungkin nanti saya share di grup WA aja ya, Sensei. Langsung ke step selanjutnya aja boleh, Sensei? Iya, silakan. Nah, ini ada gambaran dari, ini kelihatan nggak sih? Ini ada dari web yang tadi saya sampaikan. Ini penampilan yang akan dilihat oleh viewers. Sedangkan ini adalah penampilan yang dilihat oleh seorang web developer, yaitu front-end developer. Nah, di dalamnya ini, kan tadi saya sudah sebutkan, ini ada sub-subnya. Ini seperti about program. Nah, kita buka scientific computer. Nah, pada scientific computer ini bisa dirancang sedemikian rupa, di mana ada penyusunan seperti ini, dan bagaimana sih cara membuatnya, bagaimana sih membuka profil ini bisa menyambungkan ke link sebelahnya. Nah, masing-masing. Terus ini contohnya ya, jadi ini bisa menyambungkan ke web link sebelahnya. Jadi ini seperti ini bisa menyambungkan ke web Sintanya Lady Sensei. Nah,
seperti ini, itu bagaimana sih buatnya, bagaimana sih caranya si front end tersebut mengerjakannya. Nah, itu bisa lewat edit page. Nah, ini adalah edit page, di mana ya seperti yang kita lihat sebelumnya itu tertata dari mulai dari Sensei ke Dr. Suryanto ke Ibu Eka. Nah, ini cara-caranya. Ada pilihan-pilihan di sini. Ini ada add row, di mana add row ini kita menentukan baris-baris ini. Ini baris-baris. Lalu ada layout. Layout ini ya ini tabel-tabel yang ada di sini. Terus ada add widget. Apa sih gunanya add widget ini? Add widget ini termasuk dalam framework. Nih. Jadi ada pilihan-pilihan. Di mana pilihan ini yang bisa menentukan masuknya si site origin editor, site origin bottom ke dalam sini. Jadi ini tinggal add widget, pilih. Nah, ini sudah disediakan oleh BSI atau si back-end developer tadi. Lalu jika mau mengedit juga bisa, di mana ini kita bisa edit ke HTML. Ya. Nah, ini nanti ada pilihan di sini, bisa diedit secara HTML, tapi caranya mungkin lebih panjang lagi. Makanya BSI mempersingkat dengan adanya kemajuan teknologi tadi, jadi dari HTML yang biasanya dari dulu orang masih HTML, buka kurung, HTML, CSS, nentuin body, title, nah seperti itu. Sekarang sudah dipersingkat dengan adanya web widget ini. Jadi tinggal menambahkan fitur-fitur ini kepada web kita dan nanti akan kita bisa diedit di tabel ini. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Oke. Ini juga bisa ya. Ini untuk gambar slide tadi yang di depan. Nah, ini jadinya. Jadi yang slide tadi yang saya sudah sampaikan, ini yang ini. Terus, ini ada di front end itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa di depan web itu ada pengenalan dari sebuah web. Ini gambaran. Iya. Untuk videonya saya akan coba share di grup. Mungkin ini dulu penjelasan dari kami. Apabila ada pertanyaan, masih cukup nggak ya Sensei? Waktunya apa masih cukup? Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ada sampai terakhir aja, sampai slide terakhir. Apa itu? Sampai slide terakhir itu ada sumber referensi. Oke, sumber referensi. Oke. Sudah ya? Udah aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang bertanya kok kelihatannya. Coba pada banyak mendengar ya. Oke. Sip. Sudah, silakan. Terima kasih presenter yang hari ini presentasi. Waktunya cukup panjang dan lengkap ya isinya. Dan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, terutama mahasiswa PBJ angkatan 2018 ya, walaupun ya mungkin 1 jam lebih ya penjelasannya, tapi kira-kira ini cukup untuk mengenal tentang apa itu web development. Jadi IT skill atau skill IT yang saat ini memang sangat diperlukan oleh mahasiswa. Ya ada macam-macam ya, dari
development ini aja sudah banyak tuh skillnya, ada 12 atau 10 gitu ya. Jadi web development ini udah banyak skill, ada coding, ada macam-macam tadi dilihat ya. Ternyata untuk membuat website itu ada yang di latar belakang ya, ada orang yang bekerja di belakang layar, bekerja di tengah-tengah, atau yang bekerja dua-duanya gitu ya. Jadi kemudian yang mengurus tentang codingnya ya, kemudian mengurus pokoknya kira-kira lebih dari 10 skill IT ya, IT skill yang perlu dimiliki oleh seorang dari seorang web development itu tadi ya, seperti bagaimana cara mengurus bahasanya, bagaimana mengurus karakter, bagaimana desain dan sebagainya. Nah ini menurut saya kalau Anda tertarik bukan hanya bahasa Jepang saja, tapi yang seperti gini pun Anda bisa autodidak pelajari ya, kemudian nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Anda ketika mencari pekerjaan. Anda punya skill IT apa gitu ya, skill IT yang mudah aja, misalnya Photoshop, mungkin mudah bagi seorang tapi yang lain mungkin tidak begitu suka ya, atau skill yang kemarin diperkenalkan seperti skill yang 12 saya hari ini kita pelajari di Yoho Literasi. Baik, silakan ada yang ingin bertanya, menanggapi. Kalau tanggapan saya itu sangat lengkap ya, walaupun ya lama gitu ya menjelaskan sebuah penjelasan dari web development ini. Sangat lengkap. Terima kasih Nurlita. Nah, mungkin udah sembong ya Nurlita mengurus ILEK kemarin, website, dan Anani juga ya. Ini mungkin bekal untuk Anda bisa bekerja bukan hanya sebagai pembelajar bahasa Jepang, tapi juga mempunyai skill IT atau IT skill yang diperlukan di masa sekarang. Silakan, ada yang mau bertanya? 5-10 menit lagi. Jadi beruntung kita di UMB punya BSI. BSI itu adalah semacam tadi ya, dapur dari IT-nya UMB. Banyak programmer yang berada di belakang-belakangnya sehingga sukses untuk mengelola website sekaligus maintenance apa yang diinginkan oleh para dosen, mahasiswa dan sebagainya, termasuk KRS online gitu. Jadi bagaimana orang tua bisa mengetahui absensinya mahasiswanya, kemudian nilainya juga bisa ketahuan. Datanya itu sudah lengkap dan kita tidak perlu membuat, ya kita sudah disiapkan gitu ya. Jadi kalau Anda bekerja itu sudah ada yang menyiapkan, misalnya seperti MyClass ya. MyClass itu kan para dosen memang belum bisa mengoperasikan dengan maksimal, tapi tempatnya itu sudah disediakan oleh BSI sehingga kita tinggal mempelajarinya dan ini. Nah, tambahan dari saya ini untuk ilmu komputer ya, sama ya, ilmu komputer itu saya ingin lihat ilmu komputer itu sama dengan yang tadi salah satunya. Ini ada kayaknya ini udah waktunya udah sedikit lagi ya. Ya benar-benar nanti Anda tinggal cek ilmu komputer. Di sini Anda bisa belajar ilmukomputer.com, nyambung dengan yang tadi disampaikan oleh Nurlita dan Hanani. Di sini ada tutorial ilmu komputer. Di situ ada tentang web development itu ya. Ini gratis, ilmunya gratis. Ya, tinggal mendownload saja ya. Kemudian tinggal mempelajarinya. Jadi kita tinggal mempelajarinya. Di sini contoh misalnya web development itu ada kira-kira web membuat tutorial gratis. Di sini kan web development itu kalau tidak salah ada banyak ya. Di sini programmer segala macam. Ini ada ratusan ya, tutorial yang bisa diklik di ilmu.com. Ini pendirinya Pak Romi Setiawono, dulu pernah bersama-sama di Urawa ya, tahun 2000-an.
Ini dia sekarang mengajar di pasca sarjana ilmu di mana nih? Mengajar di Saitama University dulu bersama saya ketika saya program training teacher di Japan Foundation tahun 2000 sampai 2004 ya sudah banyak baru tahun di sini banyak ilmu-ilmu yang bisa dipelajari dari Pak Romi ini. Kemudian Pak Romi juga punya website tersendiri namanya Romi Satrio Wahono. Kalau Anda minat tentang komputer dan penelitian segala macam, di situ bisa kita lihat. Ada kiat sukses S3 lulus tepat waktu, ada macam-macam di sini Anda bisa lihat. Oke. Karena waktu Anda silakan Anda bisa menjelajah ke websitenya ilmukomputer.com dan Romi Satrio Wahono.net. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Kita lihat absensi untuk hari ini. Semuanya pada hadir ya. Sensei Sumimasen boleh menambahkan sedikit aja. Silakan. Nah, ini ada udah BSI kayak sepertinya ini BSI yang sudah ada My Class yang berbentuk aplikasi. Iya. Aplikasi di ini ya. Di aplikasi di Google Play ya. Google Play sudah ada. Jadi Anda tinggal mengklik aja, cuman mungkin itu kalau dosen tidak bisa mengedit di situ. Itu kayak aplikasi My Class di Google Play ya. Itu udah ada, baru kemarin di launching ya. Hari ini juga masih. Ini yang belum absen, Muhammad Aditya absen nggak? Ada nggak? Nggak hadir ya Muhammad Aditya. Ini udah absensinya udah berapa orang? 20 orang. Oke. Muhammad Aditya absen, berarti tidak hadir. Berarti di sini tidak hadir. Ada kok. Salah ya? Salah. Tidak hadir, terus Rausan ada nggak Rausan? Ada Sensei. Ada. Ada Sensei. Melina ada ya? Meliana Udah. nggak masuk di sini. Muhammad Nur ada juga ya? Ada Sensei, ada. Nurlita juga belum masuk ke My Class. Iya Sensei, maaf soalnya My Class-nya error. Oke. Anissa Laura juga hadir ya. Hadir Sensei. Jadi kalau ini tolong masuk ke My Class ya supaya bisa terekam dan bisa rekap semua. Oke. Sudah saya rekap kecuali hari ini yang tidak masuk adalah Muhammad Aditya. Oke, kalau begitu pertemuan kita cukupkan karena sudah jam 10:27 sesuai dengan waktu jam perkuliahan dan Anda juga ada perkuliahan yang lain. Terima kasih hari ini yang sudah presentasi. Silakan minggu depan yang akan presentasi mempersiapkannya. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jaga kesehatan selalu, jaga jarak, ya, memakai masker dan selalu mencuci tangan biar ini. Mungkin belum perkuliahan offline ya, teman-teman. Oke, jazakallahu khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.